Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Pada video ini aku mau bahas tentang tips mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji UMK. Pengaturan anggaran atau keuangan rumah tangga ini penting banget, soalnya pertama, kita bisa jadi punya tabungan. Meskipun gaji kecil, tapi kita punya tabungan, kita punya dana pendidikan anak, keuangannya lebih terkontrol, dan yang paling penting terjadi atau saling pengertian dengan pasangan. Sebelumnya, terima kasih sudah di-subscribe, like, comment, and share. Sebelum kita menentukan rencana anggaran untuk keuangan rumah tangga, kita lihat dulu kita itu tinggal di daerah mana, gaji kita itu sebesar UMK atau enggak. Jadi tiap daerah atau tiap wilayah itu beda-beda perencanaannya ya, karena tergantung dengan situasi dan kondisi. Kebetulan saya itu tinggal di daerah DIY di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi sesuai dengan SK Gubernur nomor 340/Kep/2020 tentang besaran UMK kabupaten atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, besaran UMK terbaru Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 adalah untuk Kota Yogyakarta itu Rp2.069.530. Untuk Kabupaten Sleman Rp1.903.500. Kabupaten Bantul Rp1.442.460. Kabupaten Kulon Progo Rp1.805.000. Dan terakhir untuk Kabupaten Gunung Kidul adalah Rp1.770.000. Ini adalah besaran UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa hidup di kota, terutama Jabodetabek, pasti shock banget melihat UMK seperti ini. Tapi ya teman-teman, dengan gaji seperti ini, kalau kita tidak mengelola atau tidak mengatur keuangan kita dengan baik, itu nanti nggak ada sisa, nggak ada tabungan, karena harga ataupun ketika kita belanja itu harganya juga hampir sama. Misal ketika kita di Jabodetabek kita makan bakso, itu harganya 15.000. Nah, ketika kalian beli di Daerah Istimewa Yogyakarta, harganya itu tidak beda jauh. Harganya itu untuk seporsi bakso itu 10.000–12.000 rupiah. Gajinya beda jauh, tapi untuk belanja atau pengeluaran itu hampir sama. Jadi ketika teman-teman tinggal di daerah DIY, kalian harus pintar-pintar dalam mengelola keuangan. Secara umum, untuk membuat rencana anggaran pengeluaran itu adalah 50% untuk living, 30% untuk giving, dan 20% untuk saving. Ketika awal pindah itu mau menerapkan rumus ini, tetapi ternyata tidak bisa sama persis seperti angka-angka ini ya. Jadi tahap pertama kita membuat rencana anggaran berdasarkan income dulu. Karena tinggal di Gunung Kidul, jadi rata-rata gaji itu 1,5 ke atas. Yang 1 juta juga banyak. Ini
kita bikin tabel, ada urean, ada jumlah, ada saldo. Kemudian untuk pendapatan gaji ini per bulan ya, itu 1.800.000. Giving ini 22%, itu 400.000. Giving ini berarti karena kita memberikan uang kepada orang lain. Ini bisa untuk dana sosial atau untuk orang tua, untuk kerabat, atau untuk ponakan. Itu untuk per bulannya anggarannya 400.000, sehingga masih ada saldo 1.400.000. Untuk giving ini aku utamain ini menjadi prioritas pertama karena masih tinggal sama orang tua juga. Yang kedua adalah saving. Saving ini aku jadikan prioritas kedua karena kalau menunggu sisa antara pendapatan dengan pengeluaran baru ditabung itu tidak bisa. Jadi harus dari awal udah direncanakan untuk menabung itu berapa. Ini target menabung adalah 150.000, sehingga dari total gaji 1.800.000 masih ada saldo 1.250.000 rupiah. Untuk living ini totalnya 62% dari total pendapatan. Ini digunakan untuk keperluan sehari-hari. Ada sayur, ini totalnya 120.000 rupiah. Lauk, ini ada telur, ikan, tahu atau tempe. Untuk telurnya ini 3 kilo 72.000. Ada ikan, totalnya 140.000. Untuk tahu tempe itu 20.000. Karena ada anak kecil, jadi ini ada anggaran juga untuk susu, itu sebulannya 150.000 rupiah. Untuk beli buah itu 100.000, BBM 100.000, listrik dan air itu murah. Untuk di pedesaan ini cuma habis 68.000. Paket datanya 75.000. Untuk camilan anak itu 160.000. Ini banyak, soalnya beli biskuit, beli jajanan kayak kue pasar untuk sehari-hari ketika ditinggal kerja. Terus juga nggak lupa ada anggaran untuk membelikan mainan atau buku anak itu 50.000. Dan ini yang paling penting, tetap ada anggaran untuk makan di luar itu 70.000. Sehingga pengeluaran untuk total living atau kebutuhan sehari-hari itu 1.125.000 rupiah. Saldonya masih 125.000 rupiah. Saldo ini kita gunakan untuk pengeluaran tak terduga yang totalnya itu hanya 7% dari total pendapatan. Nanti dari jumlah ini hasilnya totalnya pas 1.800.000 rupiah. Selanjutnya, setelah membuat rencana anggaran berdasarkan income, langkah selanjutnya adalah kita membuat catatan pengeluaran harian untuk kontrol budget. Jadi, kita buat catatan seperti jurnal, ada tanggal, urean, dan jumlah pengeluarannya. Misal, tanggal 1 Oktober itu beli susu kotak, beli sayur sop, beli telur 1 kilo, kita tulis harganya berapa. Kemudian tanggal 2 Oktober kita kehabisan paket 75.000 dan seterusnya. Kita buat catatan-catatan seperti ini setiap hari. Kemudian ketika sudah pada akhir bulan, kita harus membuat rekapannya. Rekapan ini akan kita gunakan sebagai dasar rencana anggaran bulan selanjutnya. Rekapan ini kita buat ada uraian, target, dan realisasi. Misal giving tadi targetnya 400, setelah direkap
realisasinya sama 400.000. Terus untuk saving itu targetnya kan 150.000, realisasinya sama 150.000. Yang untuk living misal susunya itu targetnya tadi 150.000, tapi realisasinya hanya Rp125.000. Untuk BBM targetnya 100.000 tapi realisasinya Rp120.000, dan seterusnya. Kita bikin rekapannya. Yang jadi masalah itu bagaimana kalau target anggaran tidak sesuai dengan realisasi. Udah capek-capek bikin rencana tapi realisasinya beda. Nah, kalau mau sama pun itu juga susah. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah yang terpenting pengeluaran tidak melebihi total budget. Ketika pendapatan kalian 1.800.000, ya udah gunakan 1.800.000, pengeluarannya tidak boleh lebih dari itu. Kita pepet-pepet, kita bikin skala prioritas, mana yang perlu, mana yang belum. Kalau mau pengen sesuatu, ditahan dulu, pokoknya nabung dulu. Intinya jangan sampai melebihi total budget. Yang kedua, jika ada pos pengeluaran yang kurang, bisa diambilkan dari pos lain yang bukan kebutuhan prioritas untuk saling melengkapi. Misal, tadi kan BBM sebulan targetnya 100.000, tetapi realisasinya 120.000. Kekurangannya bisa kita ambilkan dari pos camilan. Intinya kita harus mengelola uang 1.800.000. Pokoknya bagaimana caranya, yang penting kebutuhan tercukupi, tidak ada hutang dan lain-lain. Yang ketiga, jika ternyata total realisasi pengeluaran tidak melebihi target, maka sisanya bisa ditabung. Jadi kalau kita bisa hidup hemat pada bulan itu, terus ada sisa anggaran, ya jangan dipakai buat jajan, kita simpan, kita tabung untuk bekal masa tua. Kan nggak mau ya nanti kalau sudah tua kita termasuk golongan sandwich generation, kasihan anak kita. Ternyata untuk mengatur keuangan rumah tangga seperti membuat catatan, merekap, itu banyak sekali tantangannya. Tantangannya itu yang pertama, rasa bosan untuk mencatat pengeluaran harian setiap harinya. Tiap hari kok nulis sih, aduh aku bosen deh. Pokoknya jangan bosan-bosan dulu, bosennya ditahan. Yang kedua, karena pos belanja melebihi target, maka berhenti untuk mencatat pengeluaran. Ini yang sering kali terjadi ketika kayak tadi misal BBM itu 100.000 tapi habis 120.000. Kan udah nggak sama, ngapain sih kita catat, yang penting let it flow aja deh, yang penting ngalir. Nggak boleh seperti itu, nanti takutnya ketika kita nggak melakukan pencatatan, uang kita belikan sesuatu yang bukan prioritas atau kebutuhan dasar, dan ketika suatu saat kita harus memenuhi kebutuhan tersebut, kita udah nggak ada uang. Jangan seperti itu. Yang ketiga, nota belanja hilang sehingga lupa jumlah pengeluarannya. Saking banyaknya belanja, notanya hilang dan lupa habisnya berapa. Jadi kita nggak bikin catatan. Tapi tenang, untuk yang membuat catatan-catatan begini itu nggak harus terus-menerus. Ketika kalian sudah merasa percaya diri, kalian sudah mampu mengelola sesuai dengan budget, itu kalian tidak perlu menulis pengeluaran rutin setiap harinya, karena nanti di mindset kalian sudah tertanam untuk listrik sekian, untuk jajan anak sekian, untuk BBM sekian. Nanti itu sudah seperti mengalir sendiri, dan biasanya itu terjadi setelah 3 bulan. Jadi ketika teman-teman melakukan pencatatan rutin seperti itu, setelah 3 bulan biasanya udah nggak perlu lagi. Pertanyaannya adalah,
kok nabungnya sedikit banget, cuma 150.000, padahal tadi katanya mengatur keuangan nanti bisa punya dana pendidikan buat anak. Itu gimana? Jadi sejak dini itu buatkan tabungan anak. Dari pos saving 150.000, masukkan ke rekening tabungan anak 50.000 per bulan. Jika anak mendapat angpau, terutama ketika hari raya Idul Fitri atau ada keluarga yang datang, ketika dikasih uang, uangnya jangan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi masukkan ke tabungan anak untuk tabungan pendidikan. Soalnya dengan gaji yang pas banget untuk UMK, mau menyiapkan dana pendidikan anak itu cukup ngos-ngosan. Jadi kita pelan-pelan dulu, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Intinya itu kita bikin perencanaan yang bagus, kita bikin pencatatan, terus kita buat rekening buat tabungan anak. Dan jangan lupa kita bikin skala prioritas, mana kebutuhan yang harus didahulukan, mana yang bisa dipending dulu. Begitu ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.